seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di saat pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Tentu semuanya sehat bukan? Marilah kita satu di dalam doa untuk menerima firman di pagi ini. Di hadapan-Mu kami menaikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau membuka hati mendengar firman yang disampaikan lewat suara gembala. Mari Tuhan berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu dicobai oleh keinginannya sendiri. Terambil dari Yakobus 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah saudara, sering kita berpikir bahwa kita terjatuh dalam dosa karena serangan iblis. Beberapa orang mengatakan bahwa ketika mereka sibuk dengan pekerjaan Tuhan, serangan itu semakin kuat terasa. Sebagian orang justru menyalahkan dan marah kepada Tuhan atas kejatuhannya. Pandangan semacam ini muncul karena anggapan bahwa godaan dosa berasal dari luar. Meskipun pendapat demikian ada benarnya, sesungguhnya tidaklah demikian halnya saudara. Rasul Yakobus mengatakan bahwa dosa itu muncul dari keinginan sendiri. Apa yang dari luar sebenarnya tidak akan berdaya jika kita tidak menanggapi godaan tersebut. Dia bahkan menegaskan bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Saudara boleh baca pada ayat yang ke-13. Sebaliknya, kita diberi anugerah yang sempurna oleh Allah yang adalah terang, yaitu semua pemberian yang baik. Dan kepada mereka yang dapat bertahan terhadap pencobaan, Allah telah menyediakan mahkota kehidupan. Ayat 12. Saudara, kemarahan kita kepada Allah sangatlah berbahaya. Kita dapat semakin terjerat oleh kekotoran dan kejahatan yang semakin besar. Kita dapat kehilangan relasi yang intim dengan Tuhan Allah sendiri. Kita pun kehilangan kesempatan menerima firman-Nya yang hidup dan menguduskan hidup kita. Padahal Yakobus mengatakan bahwa firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Bacalah Yakobus 1 ayat 21.
Karena itu marah kepada Allah bukan saja tidak ada gunanya, bahkan merugikan diri sendiri. Nah saudara, sebaliknya kita diharapkan cepat mendengar dan lambat marah, serta menerima firman-Nya dengan lemah lembut. Saya tutup dengan kalimat ini saudara, berhentilah marah kepada Tuhan atas kejatuhan kita. Sebaliknya, mintalah Tuhan menguatkan kita agar dapat bertahan terhadap pencobaan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami jatuh di dalam dosa, bukan akibat serangan dari luar, tetapi karena keinginan kami sendiri. Kami tidak bisa mengalahkan keinginan kami. Karena itu pada akhirnya kami terseret dan dipikat olehnya. Penuhkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, Roh penolong, Roh kebenaran, agar keinginan hawa nafsu kedagingan kami tidak merajalela dan mendominasi kehidupan kami. Beri kami kemampuan dan kekuatan ya Tuhan, untuk mengalahkan kemauan diri sendiri, yaitu kehendak daging, yang selalu ingin mengalami kesenangan secara duniawi. Ampunilah kami, ajar kami benar-benar memikul salib dan menyangkal diri kami. Ajar kami mengatakan tidak kepada kemauan daging, hawa nafsu, tetapi mengatakan ya kepada nasihat Roh Kudus yang selalu berbicara di dalam hati nurani kami. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Gembalakanlah kami dan bawalah kami selalu kepada air yang jernih dan rumput yang hijau. Semua kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani kami, Tuhan yang akan mencukupkannya. Demikian juga seluruh keluarga kami, anak-anak kami dalam melaksanakan aktivitasnya. Biarlah Roh Kudus menggembalakan, memimpin, menjaga, melindungi, dan memberkati mereka semuanya. Sehingga mereka boleh takut kepada Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang masih sakit, ulurkanlah tangan Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Ajar mereka berfokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada penyakit. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah saudaraku, selamat pagi, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.